Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Baik, hari ini kita akan belajar tentang puisi ya. Masih tentang puisi. Namun untuk kali ini kita akan belajar tentang menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Nah, unsur pembangun puisi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi. Yang pertama ada tema. Ibu sedikit ulas bahwa tema itu hal yang mendasari dari puisi. Tema dan judul puisi itu berbeda. Kemudian yang kedua diksi. Diksi ini artinya pilihan kata. Pilihan kata di dalam puisi ini sangat mempengaruhi kualitas dari puisi itu sendiri. Nah, diksi itu disesuaikan. Bisa dengan menggunakan makna konotatif atau makna yang tidak sebenarnya, makna denotatif, makna yang sebenarnya, dan kontekstual. Nah, di dalam puisi ini antum harus pintar-pintar memilih diksi. Sehingga puisi antum tidak mudah ditebak isinya oleh pembaca. Ya misalnya kemarin meja hijau itu pengadilan. Gitu. Antum di dalam puisi antum tidak tuliskan langsung pengadilan gitu, tapi pakainya meja hijau. Atau misalnya memakai diksi kontekstual. Kemarin apa? Kalau pahlawan pakainya gugur, nggak mungkin mati gitu kan. Nah, itu masuknya ke diksi juga. Nah, diksi itu luas ya. Silakan antum boleh bikin puisi terlebih dahulu dengan diksi yang antum punya, dengan pilihan kata yang antum punya. Kemudian setelah puisi itu sudah jadi, antum ubah diksi mana yang perlu diubah nih biar puisi antum tambah keren. Yang ketiga ada majas. Majas ini gaya bahasa. Majas yang ada di dalam puisi biasanya hanya majas-majas tertentu saja. Misalnya personifikasi. Majas personifikasi itu majas yang benda mati seolah-olah hidup. Misalnya sinar matahari mencubit kulitku. Nah, itu kan mencubit itu aktivitas manusia, aktivitas benda hidup, sedangkan matahari itu bukan. Nah, tetapi di situ matahari bisa mencubit kulitku. Berbeda lagi dengan ketika antum tuliskan di dalam puisi antum, aku kepanasan, itu kan nggak enak gitu dibaca. Gitu. Intinya kan sinar matahari mencubit kulitku itu artinya ya aku lagi kepanasan gitu, tapi tidak mungkin di dalam puisi dituliskan langsung aku kepanasan. Nah, itu tidak ada gaya bahasanya sama sekali. Kemudian biasanya memakai majas metafora, misalnya dengan kata-kata kau bagaikan Dewi Malam. Nah, Dewi Malam itu kan rembulan. Tuh, kemudian apalagi tadi ya, bisa pakai mentari juga, tapi ganti dengan Raja Siang. Raja Siang mencubit kulitku, itu kan keren banget tuh ya. Nah, kemudian majas apa lagi yang dipakai? Biasanya ada repetisi juga. Repetisi itu majas pengulangan. Misalnya kau bangkitkan diriku, kau semangati diriku. Di situ ada yang diulang, yaitu kau. Seperti itu. Nah, kemudian ada majas asosiasi atau simile. Itu pakainya kata-kata bak, bagaikan, laksana, bagai, dan sebagainya. Nah, di dalam puisi yang akan antum buat nanti itu diutamakan harus ada majasnya. Kemudian yang keempat ada rima. Rima itu pengulangan bunyi di akhir kata. Di akhir baris maksudnya. Yaitu misalnya kalau di dalam pantun itu kan rimanya beraturan. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu rimanya beraturan AB-AB. Tapi di dalam puisi baru yang akan antum buat ini, rimanya tidak harus beraturan sebenarnya, tetapi untuk keindahan puisi ya enaknya antum pakai rima yang berpola. Silakan rimanya tidak harus AB-AB ya, mau A silakan ya. Mau A B B B B B silakan gitu. Ataupun rimanya itu acak ya silakan.
Itu ciri khas puisi dari antum. Kemudian yang kelima ada tipografi. Tipografi itu yang membedakan antara puisi dengan karya sastra yang lainnya. Bukan karya sastra ya, puisi dengan karya yang lainnya. Puisi dengan cerpen itu berbeda. Apa yang membedakannya? Tipografi itu. Di dalam cerpen ada majas, ada diksi, ada tema. Tetapi tidak ada rima. Dan tidak ada tipografi. Nah, tipografinya itu berbentuknya, puisi itu bisa dalam bentuk bait. Kemudian dalam bentuk, kemarin ya contohnya dalam bentuk jarum jam gitu. Kemudian dalam bentuk payung, bisa ya terserah antum ya, itu tipografinya dalam bentuk apa. Kemudian yang keenam atau yang terakhir ada imaji. Imaji itu penginderaan. Ada imaji apa di dalam puisi antum sehingga pembaca ketika memang melihat puisi antum, wah, dengan mudah ikut merasakan. Seperti itu ya. Ini yang harus diperhatikan dalam menulis puisi. Ya, nanti antum akan menulis puisi dengan memperhatikan unsur pembangun puisi yang sudah Ibu jelaskan ini. Dan di sini ada contoh puisi. Judulnya Aku, Kau, dan Hujan. Karya Cici Yunisi Irawan. Nah, di sini antum bisa lihat ada unsur pembangun puisi apa saja yang ada di puisi ini. Aku ingin seperti hujan. Nih, di sini ada kata seperti. Seperti ini masuk majas asosiasi atau simile. Ia tak pernah menyesali jatuh berkali-kali ke bumi. Walau terkadang penduduk bumi tak mengharapkannya basahi bumi. Nah, di sini ada diksi bisa tak, bisa tidak, bisa enggak gitu. Ya, yang pantas yang mana? Itu terserah antum. Baginya, yang penting menghentikan kemarau panjang, rerumputan menari riang. Nah, di sini ada majas juga, rerumputan menari riang. Menari itu aktivitas manusia, berarti di sini ada majas personifikasi. Pepohonan kembali menjulang. Saat bumi banjir bandang, air sungai tak terbendung, isi bumi terapung, manusia tak bernyawa bergelimpang. Ia selalu siap menerima hujatan dari manusia-manusia yang hatinya karatan. Di sini ada rima, bermain rima. Nah, bermain rima apa di sini ada panjang, riang, menjulang, bandang, bendung, apung, gelimpang, hujatan, karatan. Nah, di sini ada rimanya bermain. Ini tipografinya jelas ya, tipografi bentuk bait. Padahal ia hanya ingin memberi manfaat dari hadirnya yang sesaat. Namun banyak manusia sesat yang anggap bencana itu mudarat dari hujan yang sesaat. Nah, di sini juga bermain rima, ada at ya. Padahal itu ulah manusia yang kerap menebang pohon demi gedung menjulangnya, yang kerap buang sampah sembarangan demi memanjakan kemalasannya. Di sini juga ada bermain rima ya, ada A, B, A, B, A. Aku ingin seperti hujan, walau kehadiranku sesaat, di usiaku yang sekarat, di perkenalan kita yang singkat, berharap dapat memberi manfaat untuk dirimu yang selalu membuatku semangat, berjuang meraih sehat. Di sini juga rimanya bermain. Aku ingin seperti hujan, membuatmu menari riang, walau kau akhirnya meriang, kemudian orang-orang menghujatku. Lihatlah, kau jadi sakit semenjak dekat denganku. Di sini juga ada rima bermain. Hujan itu anugerah, sedangkan sakit itu ujian. Aku takkan menyerah, walau terlontar banyak cacian. Di sini rimanya ada an. Aku hanya ingin buktikan pada mereka yang kerap lontar hujatan, bahwa dekatku dengan kau dapat menghalau kemarau, meminimalisir badai dalam hatimu, memantapkan gelombang iman dalam dadamu. Di sini juga rimanya bermain. Gelombang iman, di sini gelombang itu kan buat apa ya? Buat ombak ya, buat laut. Tapi di sini juga bisa sih buat iman ya. Kemudian, sayangku, aku bukanlah manusia yang sempurna. Namun tekadku bahagiakanmu, insya Allah seluas samudera. Sayangku, aku tidak sekuat karang, namun tekadku menjagamu tak henti walau badai menghadang. Sayangku, kita bukan perencana yang baik, karena rencana Allah lah yang terbaik. Mari kita berdoa kepada Allah yang maha baik, agar aku, kau, dan kau senantiasa berlomba berbuat baik,
agar aku dan kau dapat meraih tempat terbaik, yang di dalamnya hanya ada lontaran kalimat baik dari penghuni tempat terbaik yang di dunianya senantiasa berbuat baik. Nah, di sini ada kata-kata baik yang diulang-ulang. Ini juga masuknya rima atau bisa masuk ke aliterasi juga, repetisi ya, pengulangan kata. Sayangku, izinkan aku menghabiskan usiaku dengan menjagamu, malaikat kecilku. Kurasa takdir Allah tak pernah salah mengirimku ke negeri antah berantah dan menemukan sosok terindah. Malaikat kecilku, maukah kau terus bersamaku? Percayalah, aku mencintaimu karena Allah. Insya Allah hingga ke jannah, walau harus berdarah-darah. Nah, di sini lengkap ya unsur pembangun puisinya. Nah, ini puisi menceritakan tentang seseorang yang bertemu dengan seseorang. Iyalah, seseorang bertemu dengan seseorang yang memang uh, seseorang tersebut mengingatkan kepada anak kandungnya gitu, sehingga uh, seseorang tersebut ingin menganggap anak itu sebagai anaknya sendiri gitu, walaupun banyak hujatan yang dilontarkan kepada keduanya. Nah, itu contoh puisi ya. Nah, puisi ini menulis puisi ini tidak harus berdasarkan kisah diri sendiri ya. Kita bisa menuliskan puisi berdasarkan kisah orang lain, ataupun antum melihat seseorang lagi mengemis di jalanan. Wah, antum bisa buat puisi itu buat orang tersebut gitu, yang menggambarkan orang tersebut. Ya di situ antumnya ikut bermain sebagai orang pertama, ataupun antum bisa bermain sebagai orang ketiga, ya silakan. Antum hanya menceritakan orang tersebut, silakan. Nah, itu puisi. Ya sebenarnya satu puisi itu sebenarnya bisa dibuat cerpen. Bisa dibuat satu cerpen loh. Itu walaupun hanya misalnya 2 halaman puisinya, antum bisa buat cerpen sebanyak 11 halaman misalnya dari puisi yang antum buat. Nah, itulah kekuatan puisi ya, walaupun singkat tetapi padat makna. Makanya di sini yang bermainnya diksi. Diksinya harus bagus gitu. Nah, baik, pembelajaran tentang menulis puisi berdasarkan unsur pembangun puisi cukup sampai di sini. Setelah ini, silakan kalian membuat puisi satu orang satu dan dikumpulkan maksimal hari Sabtu pekan ini jam 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nanti puisinya diupload di link yang Ibu sediakan di Google Form. Baik, itu saja dari Ibu, semoga bermanfaat. Jangan lupa tersenyum, jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu-bantu orang tua, jangan lupa ibadahnya yang lebih rajin lagi. Dan jangan lupa like and subscribe YouTube Ibu ini. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.